Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurhayati. Perkenalkan nama saya Jihan Rana Faivitasari. Nomor induk mahasiswa 2403010020072 dari kelas AK610 Metode Penelitian Akuntansi. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, dan Likuiditas terhadap return saham pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama, kita akan membahas bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Nah, apa latar belakang dari saya mengambil judul penelitian ini? Yaitu berdasarkan pengamatan saya, pasar modal sendiri memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian negara karena menjadi sarana penghubung antar pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Salah satu instrumen yang penting dalam pasar modal adalah saham. Nah, saham ini menjadi instrumen investasi yang populer karena memiliki potensi keuntungan yang tinggi meskipun disertai dengan resiko yang sangat besar. Salah satu komponen dari saham yaitu adanya return saham yang merupakan pertimbangan utama bagi investor karena mencerminkan kompensasi atas resiko investasi. Nah, return saham ini dapat berasal dari capital gain dan dividen, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi dan kondisi internal perusahaan, seperti kinerja keuangan yang dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan. Nah, pada penelitian saya kali ini, saya menggunakan 3 rasio keuangan yang terdiri dari Return on Asset atau ROA, Debt to Equity Ratio atau DER, dan Current Ratio atau CR yang sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Nah, ROA sendiri berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset. Sedangkan debt equity ratio menunjukkan proporsi pembiayaan dari utang terhadap ekuitas. Sedangkan current ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di Indonesia sendiri, subsektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang penting dalam pasar saham. Kenapa? Karena kontribusinya terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang cukup signifikan. Nah, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh rasio keuangan terhadap harga dan return saham perusahaan kelapa sawit. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa rasio DER, ROE, dan CR berpengaruh signifikan. Tapi penelitian yang dilakukan oleh Dwiana dan kawan-kawan malah menemukan hanya rasio ROE dan CR yang signifikan terhadap return saham. Dan sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Okta dan kawan-kawan menyatakan ketiga variabel tersebut yaitu ROA, DER, dan CR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menurut saya penting untuk ditindaklanjuti. Jadi saya melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan waktu yang lebih panjang dan kondisi ekonomi terkini seperti periode tahun 2020 hingga 2024 untuk memahami lebih dalam hubungan antara profitabilitas, struktur modal, dan likuiditas perusahaan terhadap return saham pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, dalam penelitian saya kali ini, saya merumuskan 3 masalah. Yang pertama, profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari semua aset yang dimilikinya. Dalam hal ini, perusahaan dengan tingkat return on asset atau ROA yang tinggi dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik dan lebih menarik bagi investor. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas yang tinggi diperkirakan dapat mendorong peningkatan return saham sebagai imbal hasil investasi yang diterima oleh para pemegang saham. Yang kedua, struktur modal yang
kita ukur dengan debt to equity ratio atau DER menunjukkan seberapa banyak dana yang digunakan dari utang dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Karena semakin tinggi leverage suatu perusahaan, semakin besar pula beban keuangan yang ditanggung oleh perusahaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan resiko bagi investor. Nah, oleh karena itu, struktur modal yang terlalu agresif dapat menurunkan minat investor dan mempengaruhi return saham secara negatif. Yang ketiga, adanya likuiditas yang diukur dengan current ratio atau CR menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang sehat umumnya dianggap lebih stabil dan memiliki resiko keuangan yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu, dirumuskan bahwa likuiditas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak pada peningkatan return saham yang lebih optimal. Nah, tujuan penelitian saya kali ini untuk mengetahui apakah profitabilitas yang kita ukur dengan ROA, lalu ada struktur modal yang kita ukur dengan debt to equity ratio, dan likuiditas yang kita ukur dengan current ratio berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return saham pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2020 hingga 2024. Dan tidak lupa, penelitian ini juga menguji apakah ketiga rasio keuangan tadi, yaitu ROA, DER, dan CR, memiliki pengaruh secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 hingga 2024. Nah, manfaat penelitian saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama bagi akademisi. Nah, saya berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi ilmiah dalam pengembangan studi keuangan, khususnya mengenai pengaruh indikator keuangan terhadap kinerja saham di sektor perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu manfaat bagi investor dan pelaku pasar modal. Nah, saya berharap temuan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi lainnya, khususnya dalam mengevaluasi kelayakan saham berdasarkan rasio keuangan dan manfaat penelitian bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menilai kondisi keuangan perusahaan dan dapat mendorong perusahaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor serta untuk meningkatkan nilai saham perusahaan. Nah, bagi penelitian selanjutnya, saya berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk studi lanjutan yang meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi return saham dengan cakupan variabel dan periode yang lebih luas. Bagian 2, yaitu bab 2, kita akan membahas masalah landasan metode. Dalam kajian pustaka penelitian ini, saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, return on asset terhadap return saham. Nah, return on asset berfungsi untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Nah, ROA yang tinggi dipercaya menunjukkan manajemen yang efektif dan menjadi sinyal yang positif bagi investor. Namun, berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah saya kumpulkan, Okta dan kawan-kawan pada tahun 2025 telah eh, melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa rasio ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan periode tahun 2019 sampai 2023. Nah, hal ini kemungkinan karena investor lebih mempertimbangkan faktor eksternalnya. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan hasil bahwa profitabilitas yang diwakili oleh rasio ROE yang fungsinya mirip dengan ROA. ROE itu adalah return on equity, berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham perusahaan kelapa sawit. Nah, temuan inilah mendukung pandangan bahwa kinerja keuangan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Yang kedua, yaitu ada debt to equity ratio terhadap return saham. Nah, debt to equity rasio ini digunakan untuk menilai struktur permodalan perusahaan di mana rasio yang tinggi mencerminkan ketergantungan besar terhadap utang dan meningkatkan resiko keuangan. Nah, terutama saat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, meskipun
Demikian, dalam beberapa situasi, leverage yang dikelola dengan baik justru dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Okta dan kawan-kawan pada tahun 2025 serta Dwiana dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan hasil bahwa rasio DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham atau harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa investor mungkin tidak terlalu memperhatikan struktur pendanaan dalam keputusan investasinya. Namun sebaliknya, Sulistiawati dan kawan-kawan pada tahun 2023 menemukan bahwa rasio DER berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa utang dapat menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan perusahaan jika digunakan secara efisien. Dan yang ketiga yaitu current ratio terhadap return saham hubungannya. Nah, current ratio ini merupakan rasio yang digunakan sebagai indikator likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya dan sering dianggap sebagai cerminan kestabilan keuangan perusahaan. Umumnya, rasio likuiditas yang tinggi juga memberikan sinyal positif kepada investor, meskipun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Okta dan kawan-kawan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa current ratio justru tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Nah, penelitian Sulistiawati dan kawan-kawan pada tahun 2023 dan Duyana dan kawan-kawan pada tahun 2023 justru menemukan bahwa current ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Nah, hal inilah menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang baik cenderung lebih terpercaya oleh investor karena dinilai mampu menghadapi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya kita akan membahas kerangka konseptual. Jadi, di penelitian saya kali ini, saya membaginya menjadi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan tiga rasio keuangan berupa ROA atau Return on Asset untuk mengukur profitabilitas, Debt to Equity Ratio untuk mengukur struktur modal, dan Current Ratio untuk mengukur likuiditas. Sedangkan variabel dependennya saya menggunakan return saham perusahaan kelapa sawit. Nah, penelitian ini tuh didasarkan pada asumsi bahwa rasio keuangan berpengaruh terhadap return saham. Nah, ketiga rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel independen ini yang sudah saya jelaskan yaitu ada ROA, DER, dan CR. Nah, ROA itu mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki dan dianggap menarik bagi investor karena menunjukkan profitabilitas perusahaan. Sedangkan DER mengukur struktur permodalan antara utang dan modal sendiri di mana rasio yang rendah dinilai lebih aman bagi investor. Sementara itu, current ratio menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mencerminkan tingkat keamanan finansial. Nah, sedangkan untuk return sahamnya sendiri yaitu variabel dependennya dihitung dari selisih harga saham dalam suatu periode dan dianalisis melalui regresi data panel untuk melihat pengaruh masing-masing rasio keuangan terhadap return saham secara parsial maupun simultan. Nah, jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Penelitian kali ini merupakan studi kuantitatif dengan pendekatan menggunakan deskriptif verifikatif yang menggunakan data numerik untuk mengukur dan menguji hubungan antara variabel secara objektif. Nah, apa sih pendekatan deskriptif itu? Pendekatan deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan kondisi profitabilitas, struktur modal, dan likuiditas serta return saham pada perusahaan kelapa sawit di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024. Sementara pendekatan verifikatif yaitu bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel yang mencangkup uji statistik deskriptif, uji pemilihan model regresi data panel. Nah, uji pemilihan model regresi data panel ini meliputi uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier. Setelah itu melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Dan terakhir, menggunakan uji regresi data panel yang mencakup uji parsial atau t-test, uji simultan atau if-test, dan uji koefisiensi determinasi. Selanjutnya,
yaitu populasi dalam penelitian ini mencangkup seluruh perusahaan yang bergerak di subsektor perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2020 hingga 2024. Kenapa menggunakan populasi ini? Karena populasi perusahaan kelapa sawit ini memiliki peran strategis sektor kelapa sawit dalam perekonomian di Indonesia, serta eh, dalam hal data, ketersediaan data keuangan perusahaan kelapa sawit ini sangat mudah dan transparan diakses, karena perusahaan-perusahaan tersebut telah tercatat di pasar modal Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sampel penelitian saya kali ini, saya menerapkan lima kriteria. Di antaranya yaitu yang pertama, perusahaan sampel tersebut merupakan emiten sektor consumer non-silicals, subindustri plantation, palm oil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode tahun 2020 hingga 2024. Yang kedua, perusahaan sampel tersebut harus aktif terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode tahun 2020 hingga 2024 dan tidak dalam status suspensi atau delisting. Dan yang ketiga, memiliki laporan keuangan tahunan lengkap, baik dari periode 2020 hingga 2024 dan dapat diakses publik, baik melalui situs resmi BI sendiri maupun situs perusahaan kelapa sawit itu sendiri. Dan yang keempat, memiliki data harga saham tahunan yang tersedia secara konsisten selama periode tahun 2020 hingga 2024, yang biasanya dapat diakses melalui website masing-masing perusahaan. Lalu yang terakhir ada selama periode tahun 2020 hingga 2024 ini atau 5 tahun ini, perusahaan tersebut tidak mengalami kondisi merger, akuisisi, atau restrukturisasi. Nah, dari kelima kriteria ini, penulis telah mengambil sampel sebanyak 26 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan purposive sampling sebagai pemilihan sampelnya. Pemilihan sampel dengan teknik ini dilakukan berdasarkan tujuan atau karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian ini. Jadi dari kelima kriteria tadi didapat 26 perusahaan perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Jadi, ke-26 perusahaan ini antara lain ada PT Astra Agro Lestari, PT Andira Agro, PT Austindo Nusantara Jaya, PT Eagle High Plantation, dan lain-lainnya sesuai dengan yang ada dalam tayangan berikut ini. Jadi, ke-26 perusahaan ini sudah dipastikan memenuhi kriteria sebagai sampel dan sudah tersedia seluruh datanya. Nah, sumber data yang digunakan oleh peneliti menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber-sumber yang telah ada dan dipublikasikan sebelumnya. Nah, dalam penelitian ini, saya memperoleh data dari laporan keuangan tahunan atau annual report dan laporan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan-perusahaan subsektor kelapa sawit. Selain laporan tahunan keuangan juga, saya juga mencari laporan harga saham dan sudah tersedia di situs resmi masing-masing perusahaan serta di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi dokumentasi. Nah, metode ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi yang relevan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, harga saham, atau publikasi resmi lainnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data, yang pertama, peneliti mengidentifikasi dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk menentukan eh, dokumen yang relevan dalam penelitian, seperti ada laporan keuangan, laporan tahunan, laporan harga saham. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi laporan keuangan ke 26 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya setelah peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen ke 26 perusahaan sampel tadi, peneliti mengumpulkan
Setelah mengumpulkan dokumen, peneliti mengakses dan mengunduh dokumen laporan keuangan periode tahun 2020 hingga 2024 dari sumber-sumber resmi seperti sumber resmi website BEI dan sumber resmi website dari perusahaan itu sendiri. Setelah semua di-download dan dikumpulkan, peneliti melakukan pemeriksaan dan verifikasi data untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data dalam dokumen yang telah dikumpulkan. Nah, setelah semua data sudah dikumpulkan, peneliti melakukan perhitungan untuk menentukan rasio keuangan, yaitu berupa ROA, DER, dan CR tadi. Nah, terakhir peneliti mencatat data yang relevan ke dalam format yang sesuai untuk dianalisis lebih lanjut. Itu tadi setelah dokumen semuanya terkumpul ke 26 perusahaan data tadi terkumpul selama 5 tahun, peneliti melakukan perhitungan untuk mengukur, menentukan rasio keuangan berupa ROA, DER, dan CR. Dari hasil perhitungan rasio keuangan tadi, peneliti baru melakukan uji regresi data panel menggunakan aplikasi Fuse, menggunakan aplikasi Fuse. Bisa juga menggunakan aplikasi SPSS, tapi dalam hal ini peneliti menggunakan aplikasi Fuse 12. Nah, berikut daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama ada penelitian terdahulu oleh Sulistiawati dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh DER, ROE, CR, dan NPM terhadap harga saham, studi pada perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua, yaitu ada hasil penelitian terdahulu oleh Duyana dan kawan-kawan yang berjudul Rasio Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Harga Saham yang dilakukan pada tahun 2023. Lalu yang ketiga ada penelitian terdahulu oleh Okta dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Pengaruh CR, DER, ROA terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2023. Yang keempat yaitu ada penelitian oleh Kasmir, analisis laporan keuangan. Lalu, menggunakan sumber-sumber lain resmi lainnya seperti analisis laporan keuangan, analisis kritis atas laporan keuangan, terus ada dasar-dasar manajemen keuangan, lalu website BPS yaitu untuk menjadi direktur perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Lalu ada laporan keuangan tentunya yang bisa diakses di Bursa Efek Indonesia dan harga-harga saham ke 26 sampel perusahaan tersebut yang bisa diakses di Yahoo Finance. Sekian presentasi dari saya, Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.